Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk menghadiri kegiatan Jumatan ini, dan kita berharap kepada Allah semoga Allah mencatat sebagai amal saleh yang diabadikan kelak di hari kiamat. Terutama bagi para jamaah yang hadir sebelum khatib naik mimbar, karena Allah Subhanahu wa taala menugaskan beberapa malaikat yang berjaga di pintu masjid untuk mencatat setiap para jamaah yang hadir sebelum khatib naik mimbar. Begitu khatib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup catatannya dan dia ikut mendengarkan ceramah. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini ada banyak sekali permasalahan yang terjadi di tengah umat. Dan permasalahan-permasalahan itu membutuhkan jawaban terkait hukumnya. Ada yang memahami hukumnya dan ada banyak orang yang tidak memahami hukumnya. Meskipun kita saksikan di tengah masyarakat, kadang ada satu masalah di mana satu masyarakat mereka sama sekali tidak mengetahui hukumnya. Karena itulah para ulama mengatakan, sebagai bagian dari fardu kifayah, sebagai bagian dari kewajiban kifayah, kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat, mereka harus mewujudkan seorang tokoh yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dan bisa menjelaskan kepada masyarakat mengenai hukum atas permasalahan yang terjadi di antara mereka. Dalam sebuah buku yang berjudul Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, atau yang diterjemahkan dengan ensiklopedia fikih, dinyatakan, "Walladzina dinullaha alaihi annahu la budda an yakuna fil ummati ulama'u mutakhassisun." Yang kami yakini sebagai bagian dari agama, annahu la budda an yakuna fil ummati ulama, bahwa di tengah umat ini harus ada beberapa ulama mutakhassisuna yang mereka memiliki keahlian terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mawatinil ijma', paham tentang apa yang disepakati oleh para ulama, wa fatawa sahabah, dan fatwa para sahabat serta tabi'in, wa man jaa ba'dahum, dan ulama-ulama yang datang setelahnya. Kenapa harus ada orang semacam ini? Karena mereka dibutuhkan untuk menjawab setiap permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Allah mengajarkan hal ini dalam Al-Quran melalui firman-Nya di surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaknya tidak semua orang mukmin mereka berangkat berjihad seluruhnya. Falaula nafara min kulli firqah, harus ada beberapa orang di setiap kelompok, di setiap kaum, di satu kampung atau di satu padukuhan. Ta'ifatun, ada beberapa orang yang liyatafaqahu fid din, yang dia tidak ikut jihad dalam rangka untuk belajar ilmu agama.
Tujuannya adalah waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar memberikan peringatan kepada masyarakatnya setelah mereka pulang dari jihad sehingga mereka bisa mengambil pelajaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jihad adalah sebuah amal yang sangat besar. Kita mengakui semuanya, dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan wa dzirwatu sanamil Islam al-jihad. Puncak kegagahan Islam adalah ada pada jihad. Namun meskipun demikian, ada beberapa orang yang dikecualikan oleh Allah. Hendaknya orang ini tidak ikut jihad. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mendalami ilmu agama, sehingga dia menjadi aset umat terkait masalah menjelaskan bagaimana Al-Quran dan Sunnah untuk hukum-hukum yang terkait perbuatan mereka. Karena itu kita menyadari kebutuhan semacam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika semuanya fokus dengan aktivitas dunia, jika semua manusia fokus melaksanakan jihad, andaikan jihad terjadi di tengah masyarakat zaman sekarang, jika semuanya fokus terhadap urusan politik, sementara tidak ada orang yang dia fokus untuk urusan agama, maka akan banyak sekali permasalahan di tengah umat yang tidak ada jawabannya. Apakah hukumnya halal, haram, dibolehkan ataukah dilarang? Padahal umat sangat membutuhkan orang semacam ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa ketika sesuatu itu menjadi fardu kifayah, maka berarti dia menjadi tugas sosial. Tugas sosial artinya masyarakat bersama-sama punya tanggung jawab untuk mewujudkannya. Barangkali dalam satu kampung ketika itu tidak memungkinkan, maka harus diwujudkan dalam satu daerah yang lebih luas. Adanya seorang hamba, seorang muslim yang dia kita dukung bareng-bareng untuk menjadi seorang mujtahid. Dia harus betul-betul bisa memahami tentang Islam secara utuh sesuai dengan kemampuannya dalam rangka untuk beristihad atas permasalahan yang terjadi di tengah umat. Disebutkan dalam keterangan yang disampaikan oleh As-Suyuti, wa fardul kifayati huwa ayyata'allama ma yablughu rutbatal ijtihad wa mahallul fatwa wal qada wa yakhruju min adadil muqallidina fa'ala kafatin nasi al-qiyamu bita'allumihi. Kata As-Suyuti, bagian dari fardu kifayah adalah mengajarkan orang sampai dia pada derajat bisa menjadi seorang mujtahid. Wa mahallul fatwa, dan bisa memberikan fatwa serta memutuskan perkara sehingga bisa mengajak masyarakat untuk tidak taklid terhadap satu kasus tertentu. Fa'ala kafatin nasi al-qiyamu bita'limihi, dan ini merupakan tanggung jawab bagi semua masyarakat untuk menyelenggarakan terwujudnya orang yang bisa sampai pada derajat mujtahid. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita kesulitan untuk membayangkan hal ini. Apakah mungkin ada di masyarakat kita yang bisa sampai derajat seperti itu? Namun minimal kita memahami ini bagian dari tugas umat. Setelah kita paham di sana ada ilmu yang sifatnya fardu ain, setiap muslim wajib tahu, kalau tidak tahu dia berdosa. Di sana juga ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Dalam satu kelompok muslim harus ada orang yang tahu, kalau tidak tahu semuanya berdosa. Demikian pula ada tugas sosial yang harus diwujudkan oleh kaum muslimin. Di sana harus ada orang yang bisa menyediakan jawaban untuk setiap permasalahan melalui ijtihadnya, bisa menyediakan jawaban untuk permasalahan yang terjadi di tengah umat. Dengan demikian, permasalahan umat akan bisa dilayani, masyarakat bisa mendapatkan jawaban, sehingga setiap aktivitas yang dia lakukan akan dijalankan dengan yakin apakah ini di posisi yang diperbolehkan ataukah dilarang oleh agama. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga memberikan manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ilustrasi yang barangkali cukup mudah untuk kita pahami
dan ilustrasi itu terjadi secara real di masyarakat. Masyarakat kita punya pemahaman bahwa aneka ilmu yang dibutuhkan oleh umat harus ada di kalangan umat untuk bisa memahaminya. Ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu komputer, dan seterusnya. Bahkan banyak di antara mereka yang mengatakan wajib di tengah umat harus ada orang yang punya kemampuan semacam ini. Sehingga di tengah umat harus ada seorang dokter. Di tengah umat harus ada orang yang ahli dalam masalah bangunan. Di tengah umat harus ada orang yang ahli dalam bidang A, bidang B, C, dan seterusnya, yang itu merupakan ilmu dunia. Kita menerima pernyataan semacam ini. Bahkan kadang kita menerima pernyataan fardu kifayah di tengah umat harus ada dokter. Fardu kifayah di tengah umat harus ada orang yang paham tentang ilmu kedokteran, ilmu teknik, atau ilmu yang lainnya. Kita menerima pernyataan itu. Maka sebagai konsekuensinya, kita seharusnya menerima di tengah umat harus ada orang yang paham ilmu agama secara menyeluruh, dalam arti dia sampai pada tingkatan mujtahid, sehingga bisa menyediakan jawaban untuk permasalahan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena masalah ini cukup berkembang, selalu berkembang, dan Allah telah menyediakan hukumnya. Tinggal selanjutnya apakah orang bisa menggali dan memahaminya ataukah tidak. Kalau ini dilimpahkan kepada masing-masing individu, barangkali tidak mungkin untuk bisa diwujudkan. Namun setidaknya dalam satu kelompok harus ada sejumlah orang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk bisa melayani permasalahan-permasalahan semacam ini. Al-Ghazali menggambarkan bagaimana hubungan antara hukum yang diturunkan oleh Allah dengan pelaksanaan yang ada di tengah umat. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Mustashfa, kitab tentang usul fikih. Beliau menggambarkan pohon itu adalah sumber hukum, buahnya adalah hukumnya. Orang yang memetik buah adalah seorang mujtahid yang dia bisa memahami bagaimana cara memetik buah yang benar. Kemudian ketika buah itu disuguhkan kepada masyarakat, itu adalah penjelasan yang mereka sampaikan bagaimana hukum itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua orang punya keahlian dalam memetik buah. Maka tugas kita adalah mewujudkan siapa yang mampu untuk memetik buah itu. Allah telah sediakan pohonnya, Allah sediakan buahnya, tinggal selanjutnya adalah kita harus sediakan orang yang bisa memetik buah itu agar bisa menyuguhkan ke kita. Karena tidak semua orang bisa kemudian melakukannya. Inilah yang perlu kita pahami, sebuah fardu kifayah yang barangkali perlu untuk kita pikirkan bersama, mewujudkan seorang hamba yang dia punya keahlian dalam masalah ilmu agama sampai pada tingkatan menjadi seorang mujtahid. Sebagaimana kita memahami, kita harus mewujudkan seorang dokter yang dia punya keahlian sehingga bisa melayani dalam masalah kesehatan umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita seorang ulama yang kibar, yang paham tentang ilmu agama, sehingga dengan itu kita bisa jadikan beliau sebagai rujukan untuk menjawab setiap permasalahan yang terjadi di tengah umat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.